Ya, halo, saya Iva Isfansyah, saya pembuat film, produser, dan sutradara. Kali ini saya akan menghosting untuk sebuah podcast yang kita kasih judul JFA Talent. Jadi selama beberapa menit ke depan di episode yang pertama ini, saya akan ngobrol-ngobrol, diskusi dengan talent-talent, dengan bakat-bakat yang ada di Jogja Film Academy. Dan untuk episode pertama ini, eh, dengan senang saya akan memperkenalkan talent-talent JFA yang pertama. Ya, ada Halo, aku Bagas, director dan alumni dari Jogja Film Academy. Saya Dita Pradita, alumni dari JFA juga. Saya Najam, saya alumni dari JFA juga, director dan produser juga. ya, jadi Bagas, Dita, Najam ini ada di satu kelompok produksi yang ada di salah satu programnya JFA, yaitu JFA Talent Incubator. Gitu. JFA Talent Incubator adalah sebuah ruang untuk bakat-bakat terbaik di JFA untuk memproduksi sebuah film panjang. Gitu. Jadi mereka bertiga ini kemarin memproduksi sebuah film yang berjudul Mimpi Keluarga Sempurna atau English title-nya Blooming. Gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gimana prosesnya dan apa yang dilakukan mereka selama produksi gitu. Tapi tentu saja mungkin aku justru pengen flashback gitu ya. Maksudnya aku juga karena waktu itu juga ngajar gitu, terus kemudian ngikuti gitu proses kalian gitu. Mungkin dari Bagas dulu kali bisa cerita gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin kayak sebelum di JFA gitu. Terus waktu itu kenapa daftar JFA, terus prosesnya bagaimana, terus kemudian sampai di titik setelah lulus pun gitu masih bisa dibilang masih punya koneksinya gitu dengan JFA di program ini. Mungkin bisa cerita singkat aja gitu. Ya kalau aku sebenarnya dari mengenal dunia film atau belajar bikin film itu memang dari SMA. Jadi dari SMA itu memang udah sering bikin film, udah sering submit ke festival, terus ngerasa memang kayaknya minat di situ lah, pengen coba mendalami, nyari-nyari kampus film, ketemu JFA ini, akhirnya daftar waktu itu. Tahun berapa ya kamu masuk ini? Aku 2015. 2015. Akhirnya nyoba daftar beasiswa di sini, dapat, terus akhirnya kuliah dan emang pas kuliah memang ya ketika SMA pelajaran tentang film kan nggak terlalu ini, tapi pas di kuliah tuh memang ya pendetailannya semuanya ternyata memang berbeda banget dengan aku yang bayangkan gitu. Dan referensi filmnya apa segala macam sampai akhirnya lulus dan masih merasa kayaknya memang film tuh memang jalanku gitu. Akhirnya ya tetap berusaha untuk survive di film, freelance, syuting-syuting, ikut sana sini, mencoba mengembangkan koneksi yang ada gitu sih. Akhirnya sampai sekarang ini, sampai akhirnya kemarin syuting film panjang pertama itu. Yeay. Dita gimana? Kalau aku nggak beda jauh juga sama Bagas, aku SMK Broadcast, tapi sebenarnya lebih banyak kerjain tentang dokumenter. SMK Broadcast di Depok. Di Depok. Depok, Jawa Barat. Tapi lebih banyak tentang dokumenter. Aku sama sekali nggak tahu tentang fiksi sebenarnya. Tapi pada saat mau lulus, nonton XX1 Short Film Festival, akhirnya dari situ kayak nonton banyak film pendek, terus akhirnya kayaknya emang harus, dan maksudnya emang harus sekolah film gitu. Akhirnya ketemu JFA dan disupport gitu, dan ternyata emang pas flashback gitu, bapakku ternyata suka banget sama film dari dulu gitu, jadi semua keluarga dukung dan daftar beasiswa, keterima, terus ya udah ternyata kayak emang ini sih yang aku suka gitu. Baca gimana? Iya. Jadi kalau aku pas sebenarnya aku lebih lulus SMA duluan dari Bagas sama Dita. ya. Tapi waktu itu aku sempat karena pamanku tuh kayak punya PH, terus dia bikin film, terus aku sempat ikut pertama jadi driver, ikut ngeliatin syuting, terus film keduanya dia aku nyoba jadi Astrada. Di Jakarta. Aku di Jakarta, besok di Jakarta, terus dari habis dari Astrada kayaknya memang penting nih buat sekolah gitu, karena aku kan memang nggak ada basic sama sekali di film. SMA aku juga bukan SMA film gitu.
akhirnya nemu JFA, terus tadi rencananya cuma pengen setahun aja di JFA. Aku juga sempat bilang Bagas, kayaknya aku di JFA cuma setahun aja gitu, aku balik ke Jakarta, aku kerja lagi. Udah setahun ternyata, oh kayaknya aku masih belum tahu banyak ini gitu. Akhirnya sampai lulus di JFA. Bahkan sampai lulus JFA, sampai sekarang bahkan KTP ku udah Jogja sekarang. Terjebak. Jadi laptop sampai KTP udah Jogja, bawa istri ke sini, istri juga KTP Jogja, ya udah jadi orang Jogja gitu. Jadi warga Jogja. Jadi warga Jogja gitu. Ya jadi kalau ngelihat cerita mereka tadi selalu ada momen lah, selalu ada trigger. Ya bahwa interest tuh pasti ya. Mungkin kalau teman-teman gitu yang nonton ada interest sesuatu gitu, tapi memang ada beberapa poin yang saya tangkap gitu. Yang pertama memang ada triggernya gitu. Akhirnya kenapa? Wah aku mau serius gitu. Aku mau coba deh sekolah. Karena kan beda banget ya senang film dengan memutuskan sekolah film gitu. Artinya ketika kita sekolah ya berarti ada sesuatu yang lebih serius lah, ada komitmen gitu. Terus juga ada momen gitulah yang dilewati sehingga memang itu menambah mungkin menambah energi lagi gitu. Saya juga tadi pas cerita karena juga itu kan tahun 2015 lah masa-masa awal gitu. JFA itu 2014 angkatan pertama. Berarti ini angkatan kedua gitu. Nah, terus saya juga masih banyak ngajar waktu itu. Saya ingat momennya, kalau Bagas saya ingat karena beasiswa ya, waktu itu beasiswa ya. Itu ingat gitu. Oh ini karena masih belum banyak gitu mahasiswanya gitu. Jadi kayak ingat gitu. Terus kalau Dita saya juga saya ingatan Dita tentang pertama kali itu, kalau nggak salah kamu pernah ya bikin tugas yang shot cuma rumah itu. Oh iya. Nah itu aku ingatanku tuh itu gitu. Terus kemudian itu Dita, gitu, tugasnya Dita. Terus habis itu malah yang ngingetin lagi itu sebelum tugas akhir tuh mungkin yang ngingetin lagi, kamu pernah sama Dini waktu itu ya, yang film workshop ya? Film workshop, ya benar. Gitu. Cuman pada saat itu jadi Astrada. Ya. Direkturnya Daniel. Iya, pada saat film workshop itu diingetin lagi gitu. Wah, ini ada perempuan gitu di JFA gitu di. Terus habis itu tugas akhirmu gitu. Ya tugas akhir itu mencuri perhatian banget. Yang tugas akhirnya ya menurutku nggak nyangka aja itu keluar gitu dari kamu gitu. Kan Najam ingat, benar pertama kali itu kamu udah nunjukin film pendekmu tuh. Gitu aku masih ingat kan ada yang digantung. Enggak kenapa ketawa ya artinya memang momen-momen itu saya masih ingat gitu bahwa pertama Najam tuh udah datang dengan bawa film pendek. Tapi kalau ngelihat film-filmnya Najam sekarang kayaknya udah sangat berbeda gitu ya dengan fase-fase itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang mungkin penting di-share ke teman-teman, apa sih sebenarnya yang terjadi selama kalian kuliah gitu? Kenapa yang tadinya SMK, broadcast terus kemudian sekarang jadi mungkin pemahaman filmnya udah berbeda gitu. Apa sebenarnya yang bahwa interest filmnya mungkin udah ada, tapi pas JFA itu baik yang ada di kelas pengajarnya atau bahkan peer kalian satu angkatan atau di JFA itu sebenarnya ada apa tuh selama kurang lebih 3 tahun itu sehingga kamu bisa punya menjadi secara proses kreatifnya berbeda gitu. Siapa dulu? Ya kalau dari aku dulu mungkin ya karena aku pas di Jakarta aku nggak ada basic tentang film itu Mas, maksudnya dunia film tuh, dunia sinemaku tuh buatku adalah Hollywood semua gitu. Jadi kayak film-film Hollywood, bahkan film yang membuat aku pengen jadi director kan filmnya Nolan kan, filmnya Nolan gitu, Hollywood semua lah. Aku belum kenal sama film-film di luar Hollywood. Pas masuk JFA terus dikenalin sama film-film di luar Hollywood bahwa dunia sinema itu ternyata bahasanya ada banyak banget gitu, bentuknya ada banyak banget, nggak cuma Hollywood gitu. Ada Asia terutama kayak gitu, film-film Iran, banyak hal ternyata. Ya maksudnya banyak banget ternyata yang belum aku tahu nih tentang film. Dan pas setelah bikin beberapa bentuk kan di JFA sering remake-in gitu kan, terus kayak kita dikasih film kayak waktu itu film dari Asia, kamu remake filmnya yang itu nggak Hollywood juga gitu. Diajarin sama Mas Iva tentang visi, tentang mise en scene, ternyata bahasanya jadi lebih dalam. Itu sih yang bikin berubah, akhirnya menemu jati diri, oh ternyata
film tuh memang harus sepersonal itu sama director pengennya apa. Jadi aku refleks lagi, oh ternyata aku lebih dekat dengan hal-hal tentang keluarga dan aku juga lebih seneng dengan film-film yang dari Asia gitu, terutama dari Iran kayak gitu. Akhirnya nemu sendiri gitu Mas selama di JFA tuh pengalaman-pengalaman itu tuh jadinya menemukan sendiri aku ternyata lebih suka bentuk film yang kayak gimana gitu. Iya. Lebih ke arah situ sih Mas jadinya. Dita ini. Kalau aku tuh tumbuh dari kecil tuh dijejelin sama film-film fantasi sebenarnya. Ya mungkin kayak banyak anak-anak di luar sana juga sering banget dikasih rental apa Harry Potter, Narnia, terus aku suka banget sama film-film yang inspiratif gitu. Tapi pada saat aku nonton film pendek pertama kali, terus di JFA dikasih banyak pilihan film, oh ternyata film tuh bisa ya berangkat dari hal-hal terdekat gitu, kayak hal-hal yang keseharian, yang ternyata kita bisa sangat personal nyampeinnya. Dari situ sih yang aku kayaknya belajar banget gitu, bahwa film bukan hanya sesuatu dunia yang ajaib gitu kan. Selama ini kayak anak kecil tuh pasti nonton ajaib banget gitu film, tapi ternyata kita bisa nyeritain tentang hal-hal yang kita suka di masa itu gitu. Jadi itu sih yang aku banyak belajar di JFA. Dan pilihan-pilihan profesi juga pada saat itu aku tentu kayak pengen jadi sutradara dan penulis gitu, tapi belum yakin kayak kenapa aku harus jadi sutradara dan penulis. Akhirnya pada saat di JFA tuh aku nyobain banyak tuh, aku sempat jadi art, sound, terus ya beberapa kali sama teman-teman gitu, tapi akhirnya kayaknya emang director sama writer gitu. Jadi JFA kayak ngasih ruang buat mencoba sih, kayak mencoba banyak hal gitu. Oke, Bagas gimana? Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalau ngomongin referensi ketika SMA, kalau aku malah lebih banyak sebenarnya nonton film pendek eh, karena waktu itu aktif bikin film pendek dan akhirnya coba ikut festival beberapa, jadi tontonan film pendek tuh lumayan banyak dan udah lumayan banyak kenal bentuk. Tapi memang ketika masuk ke JFA, nonton film-film Asia, Iran dan lain-lain, itu memang ini ada hal yang berbeda. Experience yang aku terima tuh memang berbeda banget tuh. Cuman yang menurutku akhirnya merubah banget ketika di JFA itu rasanya lebih ke rasa tanggung jawab untuk ngebuat film itu sendiri sih. Jadi kayak di JFA kan selalu diajarin kayak ya kita harus mempertanyakan lagi kayak kenapa film ini penting untuk dibuat, kenapa harus kita yang buat, kayak gitu-gitu. Kayak itu jadi kayak menurutku jadi landasanku sekarang, kayak selalu mempertanyakan kenapa aku harus membuat film ini gitu. Menurutku itu yang benar-benar ngerubah. Ya dari dulu bikin film cuman buat senang-senang sama teman-teman bikin film, tapi ketika kuliah itu memang ada rasa tanggung jawab lain untuk ketika bikin filmnya gitu. Ya, padahal kan kalau 2015 Pak, di tahun-tahun itu ya, atau mungkin sampai sekarang kan kalau bicara misalnya tentang sekolah gitu, fasilitas itu bisa dibilang nggak ada fasilitas apa-apa ya gitu, maksudnya yang alat apa segala macam. Tapi itu apa ya, yang saya tangkap ya sebenarnya itu jadi bukan yang utama gitu kan ya. Ketika di sini kalian dapat sesuatu yang ya mungkin lebih ideologis, lebih penting gitu. Nah itu yang juga sebenarnya inline gitu dengan waktu saya menginisiasi awal JFA gitu. Maksudnya kan pada saat fase-fase itu memang sudah 10 tahun lebih ya perkembangan film setelah fase digital inilah yang saya juga waktu itu mikir kayaknya ini penting deh untuk apa yang dialami oleh teman-teman terutama di Jogja itu penting gitu untuk di share gitu. Nah terus kemudian kalian selesai, terus gimana tuh sampai akhirnya ya harusnya kan ya lulus ya udah selesai gitu kan, ternyata ada program nih gitu yang diinisiasi oleh JFA gitu, bahkan istilahnya memang program-program untuk alumni gitu. Ini kan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kalian gitu. Nah itu tuh prosesnya gimana dan perspektif kalian gimana gitu sebelum masuk ke proyeknya, tapi kayak tiba-tiba kalian udah selesai terus kemudian dipersatukan kembali dalam konteks JFA Talent Project itu gitu. Itu mungkin ada pengalaman yang bisa kalian share gitu. Awalnya tuh pas kita dengar program ini, tentu kita langsung kayak diskusi gitu. Ini nggak ada alasan buat kita nggak ngambil sebenarnya proyeknya, karena kapan lagi kita bikin film panjang yang sebenarnya secara finance sudah ada gitu. Akhirnya kita diskusi
karena kendalanya sebenarnya dari awal kita di produser ya kayak emang susah banget untuk kita punya produser gitu, maksudnya sedikit lah jumlahnya. Akhirnya pada saat itu, tapi kita harus membuat ini. Akhirnya kita diskusi siapa yang akan mendirect ini gitu, dan Bagas sih salah satu yang emang dari awal sudah siap, paling siap mendirect. Akhirnya ya udah kita persembahkan ini buat Bagas. Dipersembahkan gak tuh bahasanya. Ya jadi kayak karena pada saat di JFA tuh Mas, kita kan maksudnya pertemanan di JFA tuh pada saat kita kan muridnya juga sekelas masih sedikit masih nggak terlalu banyak. Kita bener-bener deket banget gitu di kelas tuh, bahkan sampai sekarang angkatan kita masih sering ngumpul gitu. Terus akhirnya kita bikin semacam komunitas gitu yang sekarang production house kecil dari 2016 gitu pada saat masih di JFA yang Arang Project. Ya, kita bertumbuh bareng-bareng untuk Arang Project. Akhirnya pas lulus ada kesempatan ini dan kita kenapa PD-nya ambil ya karena kita masih ada Arang Project dan maksudnya talent-talentnya juga kita udah ada gitu, dan teman-teman juga kita masih berhubungan baik, jadinya kayaknya kita ambil nih sekalian bareng teman-teman lagi nih kita berprosesnya. Itu sih Mas. Iya. Memang karena apa ya, lebih ngelihat ke kesempatannya sih Mas. Maksudnya kayak selama ini kan kita selalu bikin film pendek, tapi kan sebenarnya yang dipelajari di JFA adalah membuat film panjang apa segala macam. Tapi kita memang belum pernah dapat kesempatan untuk bisa bikin film panjang gitu. Makanya pas program ini ada tuh kayak ini sih kayaknya tempat kita bisa mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajarin gitu. Ngeliat kesempatannya kayak ya itu tadi rundingan siapa yang mau ngedirect, siapa yang mau dulu, siapa yang mau nge-producer, akhirnya disepakatin. Terus kayak emang ngerasa yaudah kayaknya ini tempat kita bisa buat belajar tanggung jawab juga tentang film panjang. Selama ini kita pelajarin kayak gimana sih. Iya. Ya jadi teman-teman yang nonton program yang diinisiat di JFA ini namanya JFA Talent Project gitu. Nah di JFA Talent Project itu ada beberapa program lah. Salah satunya memang bernama JFA Talent Incubator. Nah JFA Talent Incubator itu seperti namanya ya, seperti kayak apa ya, inkubasi gitu buat talent-talentnya JFA gitu. Nah ya isinya programnya program produksi gitu. Nah di yang fase sekarang ini kita partnership dengan Klik Film gitu. Klik Film adalah sebuah platform digital yang juga mempunyai produksi-produksi original mereka. Nah, kemudian mereka tertarik lah bekerja sama untuk kemudian memproduksi gitu. Setahun ada 2 targetnya gitu yang bisa diproduksi gitu, dan kelompok Mimpi Keluarga Sempurna ini batch pertama lah yang kita produksi gitu. Nah, sampai sekarang filmnya udah selesai gitu. Prosesnya udah setahun lebih lah ya. Setahun dari nulis gitu, dari awal, terus kemudian produksi selesai gitu. Terus udah showcase pertama premier di Jakarta Watch Cinema gitu. Terus kemudian nantinya akan diputar di JAF, Jogja Network Asian Film Festival minggu depan. Ya, gitu. Nah, itu tuh dari produksi sampai kemudian ada program itu, terus bahkan ya prosesnya sampai selesai apa segala macam itu, ada yang bisa di share nggak gitu, misalnya apa momen-momen apa atau sesuatu yang sampai sekarang mungkin penting gitu buat kalian? Mungkin dari cerita dulu gitu. Sendasarnya kan. Kalau cerita sebenarnya pada saat itu kita juga pada saat ada program ini belum tahu memilih cerita apa gitu, tapi pada saat itu aku punya beberapa cerita deck yang aku sampaikan ke Bagas karena kita tahu direkturnya Bagas. Akhirnya Bagas lah yang memilih mana cerita yang sebenarnya paling kamu suka gitu. Terus kita berangkat dari cerita itu yang sebenarnya menarik banget prosesnya sih, proses menulis sama praproduksinya gitu, karena ternyata kita sangat-sangat hati-hati sekali gitu membuat ini, dan Bagas banyak belajar sih. Mungkin kita bertiga sih kayak proses diskusinya tuh ternyata bikin film panjang rumit banget gitu. Bagas susah banyak cerita. Ya kalau dari aku sebenarnya yang paling cukup berkesan banget di aku dan sempat takut sebenarnya itu adalah ketika Mas Iva ngomong, coba kayaknya kamu harus butuh pitching untuk approach talent itu kayak. Wah, itu pas kita pitching itu kepikiran sih sejujurnya. ke Nura Datau sama Della Dartian,
Luar biasa banget ya. Gimana tuh pengalamannya? Karena kan aku sejujurnya belum pernah pitching, harus approach talent dengan cara pitching gitu kan. Ya akhirnya diskusi bareng sama Najib sama Dita kayak, ya kita tuh kira-kira pitchingnya akan seperti apa ya? Apakah sama pitching dengan pitching cari funding apa gimana? Terus akhirnya kayak, yaudah deh coba pokoknya kita menjelaskan cerita kita, menjelaskan konsep, kita pengennya kayak gimana. Yaudah di present aja saat itu. Ya pertama waktu itu kita approach Nura dulu ya. Ya, Nura waktu itu ditemenin bapaknya. Pak Yudi Nggak tahu. Dato. Terus agak ya udah aku berusaha untuk menjelaskan kayak ya ini ceritanya tentang apa, concernku dia apa, pengennya seperti apa. Terus untungnya adalah respon dari Nura dan Kadela sebenarnya positif banget. Mereka sangat suka dengan ceritanya dan memang akhirnya yang mereka sangat suka juga adalah ketika diskusi ternyata mereka juga punya kebebasan untuk bisa mengeksplorasi karakter. Karena aku ngerasa ketika eksplorasi karakter kayaknya memang pemain yang paling tahu akan dibawa kemana gitu. Maksudnya yang cocok seperti apa dalam ranah aku tetap jagain ceritanya pengen dibawa kemana, karakternya seperti apa. Tapi ruang-ruang eksplorasi itu yang sebenarnya jadi proses yang sangat menyenangkan buat aku sih ketika ketemu. Mulai dari pitching, reading, ngolah karakternya selama itu sampai akhirnya syuting tuh itu rasanya yang buatku paling benar-benar apa ya, berbeda lah dari selama ini aku bikin film gitu. Iya, Najam? Ya sebenarnya kalau dari produser Rial ini sangat apa ya, sangat menantang sebenarnya. Maksudnya aku sebenarnya sering sama Bagas karena kita di PH yang sama gitu. Kalau misalkan kita ada proyek iklan atau film pendek kita sering gantian gitu. Kalau misalkan aku director, Bagas produser, begitupun pula gitu. Misalnya Gas kamu yang direct ya karena yang cocok sama kamu, aku produser. Jadi kayak kita memang sering bergantian gitu. Jadi secara kalau produser Rial secara karakter memang kita udah tahu satu sama lain gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang memang ini tuh pada saat aku belajar jadi produser tuh terutama daripada saat produksi gitu, ternyata bikin film tuh bukan hanya seni untuk mengolah kreatif tapi memang bikin film tuh memang ternyata seni untuk mengolah budgeting juga gitu. Itu sih yang aku pelajarin banget banyak tuh. Bagaimana kita mengolah budgetingnya agar memang secara kreatif itu tersampaikan tapi secara sisi produserial juga masih tetap aman gitu. Jadi itu sih banyak belajarnya sih dari produksi ini, di praproduksi. Iya, ya jadi untuk teman-teman ya yang menonton konteksnya adalah memang program ini tujuannya itu gitu. Bagaimana teman-teman yang sudah selesai dari belajar secara formal di JFA, kemudian ada fase di mana cepat atau lambat mereka pasti akan memasuki dunia profesional gitu, dunia industri. Nah, inkubasi ini adalah sesuatu yang diharapkan bisa menjadi ruang gitu untuk menyiapkan itu gitu, Itu kenapa tadi benar banget yang dibilang Bagas bahwa ini bukan hanya inkubasi kreatif aja, inkubasi produksi aja gitu, tapi keseluruhan dalam hal ini yaitu tadi relasi dengan orang yang pemain profesional apa segala macam gitu. Maksudnya ya mungkin bisa dengan waktu itu saya ingat gitu, maksudnya itu bisa dengan gampang gitu saya membantu kayak udah deh saya coba teleponin, saya coba apa segala macam, tapi justru bukan di situ poinnya gitu. Poinnya adalah bagaimana justru ini dipakai gitu untuk beraktivitas yang mungkin itu akan terus kalian hadapi gitu di dunia profesional gitu. Dan yang menyenangkan adalah gitu so far kalau dari pengalaman saya kadang-kadang kita punya ekspektasi, punya bayangan kayak aduh nanti kalau saya pitching atau saya cerita apa gitu, kita kan masih baru apa segala macam. Nah sebenarnya gitu teman-teman yang mungkin lebih established, lebih profesional apa segala macam itu justru sangat terbuka dan senang gitu kalau bertemu dengan justru bakat-bakat baru atau bahkan mahasiswa gitu. Karena kan begitu kita sekolah film kita itu kan udah punya status sebagai ya mahasiswa dalam konteks ini ya JFA gitu. Apalagi sekarang kamu punya project di program ini, artinya itu sesuatu yang sudah terjadi bukan hanya karena kalian beruntung, karena ya prestasi kalian dan itu terjadi dari sebuah sistem kurasi gitu. Nah itu yang memang penting dan tujuannya program ini gitu. Lalu kemudian juga memang ada gagasan-gagasan bagaimana karena ini juga ada tujuan untuk discovering talent-talent DFA dalam hal ini kalian gitu,
ya memang waktu itu pemikirannya seperti itu penting untuk dipasangkan dengan yang lebih apa ya, yang lebih populer gitu, sehingga memang semuanya value-nya akan saling bertambah dan berbagi gitu dari value-value yang ada di situ gitu. Nah, produksi itu berarti hampir HOD semuanya angkatan kalian. Iya, iya, GP, semua angkatan. ya, Raka ya dibilang. Saka. Saka gitu. Terus kemudian ya pemainnya Dila Datian sama Nurada tahu. Nura gitu. Nah, terus kemudian setelah selesai itu filmnya gitu, dan editingnya juga cukup lama ya waktu itu ya kita ya prosesnya gitu. Itu sampai at least sampai sekarang lah, mungkin nanti setelah ini diputar di JAV akan punya experience lagi, ketemu penonton gitu sampai sekarang gimana so far gitu feedbacknya dari setelah itu selesai di launch gitu. Ya, sebenarnya memang ketika editing pun banyak hal yang aku juga ngerasa, oh ternyata film ini, apa ya, aku ngerasa kayak ketika dikonsepin, ketika jadi, melihat hal yang ada berbeda segala macam, dan aku sempat kayak, ya jujur khawatir ketika pertama kemarin di JWC apakah respon akan baik dan segala macam, cuman berusaha, ya udah aku udah berusaha menyajikan, membuat film semaksimal yang aku bisa dengan semua batasannya, dan alhamdulillah kemarin responnya lumayan baik sih ya, cukup baik lah. Banyak orang yang tertarik dengan konsepnya, banyak juga yang tertarik dengan sebenarnya ke acting kedua pemainnya itu. Mereka banyak yang sangat memuji dengan acting sih terutama ya kayaknya. Kayak gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah responnya sangat positif sih. Senang sih sebenarnya, senang banget gitu mendapat respon yang positif. Cuman memang ya masih memang apa ya, karena kemarin baru satu tempat gitu, aku masih pengen lihat lagi karena tempat-tempat lainnya akan menjadi seperti apa, karena feedback mereka rasanya yang bisa akhirnya bikin aku berkembang lebih jauh lagi sih. Yang lucu kemarin pas di JWC ada ibu-ibu yang kayak pengalaman sama apa yang dialami sama karakternya, isunya, ceritanya, terus dia jadi mengingat anaknya dulu, gitu-gitu. Itu yang saya cukup happy sih, ternyata oh ternyata cerita kita bener kok gitu. Dan bisa dilihat gitu. dari beberapa sudut pandang gitu. Maksudnya bahkan penonton kayak bilang, saya merasa ini sad ending. Enggak, saya merasa ini happy ending. Bahkan ada waktu itu dosen dari Jepang setelah keluar dari bioskop itu nyamperin. Aku dari dosen dari Jepang, dari Kyoto kalau nggak salah, aku ngerasa film ini happy ending. So, oh iya kenapa? Karena merasa hubungan ininya ibu dan anaknya selesai dan lain-lain kayak gitu, kayak oh ternyata sudut pandang penonton ketika membaca filmnya juga bisa sangat berbeda gitu. Itu menarik banget sih. Kalau orang tua nonton mereka punya sudut pandang sendiri, anak nonton mereka juga punya sudut pandang sendiri juga. Jadi kayak berarti kita bisa tuh ngasih dua sudut pandang dari berapa generasi yang beda gitu. Ya itu menariknya cerita itu sih, pada waktu mengembangkan juga seperti itu kan. Maksudnya ya kalian bisa melihat dari perspektif anak gitu, terus kemudian aku juga banyak tuh melihat cerita itu dari perspektif orang tua gitu. Ya mungkin maksudnya semuanya baik apa segala macam, dan itu apa ya, menurutku ini sebuah film yang memang selalu sampai kapanpun tuh bisa membuka ruang diskusi gitu. Jadi nanti film itu akan diputar di JAV gitu, akan ketemu lagi penontonnya di sana, terus kemudian nanti setelah festival selesai akan ditayangkan di Klik Film. Jadi mudah-mudahan akan terus gitu ketemu penonton gitu, terus kemudian itu juga membuat bakat kalian gitu ya akan ditemukan gitu oleh penonton atau bahkan oleh industrinya gitu. Nah terus sekarang apa yang sedang kalian lakukan gitu? Mungkin kalian bisa share gitu setelah fase tadi kita ngobrol, fase ya kuliah gitu, terus kemudian program ini selesai dan kalian pasti juga punya aktivitas film yang lain gitu, apa yang mungkin kalau kalian melihat diri kalian beberapa tahun ke depan gitu, apa yang sedang dilakukan sekarang dan ke depannya seperti apa? Kalau sekarang sejujurnya kayak kemarin setelah bikin Mimpi Keluarga Sempurna tuh kayak emang ngerasa kayaknya memang butuh terus untuk belajar, dan akhirnya aku lagi ngembangin satu cerita panjang juga bareng sama temanku Oswald.
Dan kemarin ngerasa aku kayaknya butuh belajar juga, butuh mengingat lagi, belajar lagi tentang struktur, tentang penulisan, apa segala macam. Akhirnya kemarin ikut semacam script lab, mencoba ngembangin ceritanya, dan harapannya memang cerita ini akhirnya nanti bisa akan diproduksi gitu. Cuman memang aku setelah syuting Mimpi Keluarga Sempurna tuh akhirnya banyak mencoba menggali ide-ide sih. Aku banyak belajar nulis lagi, gali-gali ide semuanya. Ide-ide ku kumpulin, sama kemarin juga sempat ya syuting-syuting beberapa kali sambil ini. Tapi tujuannya memang kayaknya rasanya terdekat ini kalau aku, yaitu tadi sih lagi nulis satu cerita yang rasanya pengen bisa diproduksi sendiri gitu. Iya. Gitu. Kalau aku juga lagi fokus nulis dan nyiapin film panjang pertama, cerita tentang ya anak muda kita gitu, dan cerita tentang hidup lah di ibu kota yang struggle sama uang gitu. Jadi emang lagi fokus ke situ dan ngembangin. Ternyata yang aku belajar juga, ternyata setiap keresahan dan ketertarikan kita kepada film tuh mencerminkan kayak diri kita dan umur kita sekarang gitu. Itu sih yang kayak pada saat kita bikin Blooming, itu ternyata kita juga lagi resah dan punya banyak teman-teman yang cerita seperti itu gitu. Jadi kayaknya emang kita berproses, maksudnya bikin film panjang ini jadi menarik banget karena tahun ini lagi banyak meresahkan tentang itu sih. Jadi lagi fokus ke film panjang. Kalau Dita, Rajam. Ya, kalau aku juga sama, aku lagi nulis film panjang juga, Iya. film panjang yang aku direct pertama kali gitu, film panjang pertama. Eh, tapi maksudnya yang aku pelajarin dari Blooming, jadi kayak aku sebenarnya sangat-sangat bersyukur gitu. Aku syuting Blooming dulu, syuting Mimpi Keluarga Sempurna dulu gitu, dan jadi produser gitu. Aku jadi melihat sudut pandang lain untuk film panjang, terutama di produserial gitu. Tentang industrinya, tentang kayak sekarang aku lagi nulis mungkin mengarahnya ke arah industri yang lebih komersil, jadinya aku jadi lebih mengenal gitu apa yang dibutuhin sama industri komersil dari segala cerita yang itu tuh diskusi pada saat aku nulis dan membuat treatment dan segala macam, akhirnya tektokan dengan produserku jadi lebih enak gitu. Maksudnya ada banyak sudut pandang yang lebih banyak gitu, nggak cuman aku fokus secara kreatif aja jadinya gitu sih mas. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman, tadi kita udah kalau ngelihat prosesnya gitu, dan hampir semuanya mirip gitu. Sekarang udah menyiapkan proyek-proyek yang menurut saya itu proyek yang apa ya, di fase-fase yang penting gitu. Artinya penting, kalau dari pengalaman saya itu fase-fase yang kayaknya kita kalau udah ngelewatin tuh kayak nggak bisa ngulang lagi, atau bahkan udah itu kesempatan gitu ya yang kalian harus pergunakan sebaik mungkin gitu. Kadang saya juga kangen gitu masa-masa itu, masa-masa yang memang kita udah nggak mungkin gitu kembali lagi ke situ gitu. Prosesnya pasti setiap person berbeda, tapi kalau melihat prosesnya ya, kalian masuk 2015 ya 10 tahun ya gitu, 10 tahun ya memang lagi fasenya lah gitu. Saya juga film pertama 2009 masuk ya 10 tahunan gitu. Jadi memang ini menyenangkan sekali gitu mengikuti gitu. Dari tadi teman-teman yang nonton dari SMK Podcast gitu di Depok, sekolah film, terus kemudian ada beberapa produksi sampai JFA Talent Project ini sekarang menyiapkan film panjang, bahkan juga mirip seperti itu Najam juga gitu. Jadi mudah-mudahan lancar gitu ya. Jadi nanti kalau kita ya harapannya kita ketemu setahun, berapa tahun ke depan pasti udah ada proses yang berbeda lagi gitu. Nah mungkin sebelum menutup gitu ya, pengen banget gitu kalian share gitu, kalian penontonnya mungkin teman-teman yang masih SMK sekarang atau SMK, atau bahkan teman-teman yang masih kuliah gitu di kampus lain atau bahkan di JFA gitu, mungkin ada yang bisa kalian sampaikan gitu. Apa ya? Kalau aku mungkin berani aja sih, maksudnya kayak pada saat dulu masa-masa nggak tahu gitu akan jadi apa dan masih ragu, tapi yang penting kayak setiap harinya kita berani dan nggak pernah berhenti buat nyoba sih. Jadi pada saat perjalanan itu akhirnya yang kayak membuat kita jadi lebih berani untuk memilih dan memutuskan kalau emang pengen jadi sutradara dan penulis. Iya.
ya nyambung sama Dita, mungkin berani dan konsisten itu. Iya, Maksudnya kayak konsisten. yaudah berusaha untuk apapun gitu, karena kita nggak pernah tahu kayaknya kesempatan akan datang kapan gitu. Iya. Tapi ketika kita udah berani mencoba dan segala macam, ketika kesempatan itu datang, kita jadi udah lebih siap gitu. Misalnya gitu sih, kayak memang harus dijalanin aja apapun jalannya, apapun kesempatannya, kayak memang harus yakin dari diri kita sendiri sih. Iya, nyambung juga. Ya, tapi aku lebih ke ini karena film itu kan sebenarnya pekerjaan kolektif ya, maksudnya kolaborasi kan. Jadi memang lebih berani untuk berkenalan, lebih berani untuk membaca maksudnya membaca lingkungan, mempelajari lingkungan, terutama berkenalan dan berjejaring sih. Itu yang paling penting, yang makanya menurutku kenapa sekolah film tuh jadi salah satu tempat yang cocok untuk berjejaring gitu. Makanya bersyukur banget, itu salah satu kenapa aku bersyukur di CFA juga. Akhirnya aku punya kenalan banyak, berjejaring yang banyak di industrinya. Yang itunya akhirnya kedepannya kita bisa bertahan juga di industri gitu. Iya. Jadi memang itu sih Mas. Oke, siap. Terima kasih Najam, Dita, Bagas, gitu. Sukses untuk rencana-rencananya, proyeknya, gitu. Dan tentu saja juga untuk Mimpi Keluarga Sempurna masih panjang perjalanan, nanti akan hijau. Mudah-mudahan terus bertemu penontonnya. Amin. Itu jadi makasih sekali. Dan oke, terima kasih. Sampai ketemu di program-program podcast JFA Thailand selanjutnya. Terima kasih.